Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jemaah sidang salat zuhur Masjid Al-Ahnaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya, yang hanya kepada Allah kita menyembah dan beribadah, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Alhamdulillah atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahannya, keutamaannya, kebaikannya, dan nikmat-nikmat Allah lainnya yang sangat banyak, tidak terhingga, tidak terhitung. Semoga Allah langgengkan nikmat-nikmat itu untuk kita semua, kemudian ditambahkan lagi untuk kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan, kita haturkan ke hariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan dan kajian kita di kitab Al-Isbah fi bayan mahnati salaf fi tarbiyat wal islah karya Fadilat Syekh Dr. Abdullah bin Shalih Al-Utsaimin hafidhahullah taala, sampai pada kaidah yang ke-41. Beliau mengatakan annahum yarawna anna minal wasail syar'iyyah fid da'wati ila Allah makhabatun nas ala qadri afhamihim wa makanatihim wa anna tauhidal khitabi lin nasi fi ghairi furudil a'yan laisa manhajan rabbaniyan. Artinya, sesungguhnya mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, wabil khusus ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpendapat bahwa termasuk metode yang sesuai dengan syariat agama Islam dalam berdakwah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah adalah berbicara kepada manusia menurut kadar pemahaman dan kedudukan mereka. Sedangkan menyamakan cara berbicara dengan manusia tanpa memandang perbedaan-perbedaan mereka bukanlah metode yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Kaidah yang ke-41 ini berbicara tentang metodologi dalam berdakwah, bahwa mengajak manusia, wabil khusus kaum muslimin, untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang arif, yang santun, ya, dalam mengungkapkan kalimat-kalimatnya
ibarah-ibarahnya, bahasa-bahasanya, dan lain sebagainya. Agar materi dakwah yang hendak disampaikan dapat diterima, dapat dicerna, dapat dipahami dengan baik. Yang diharapkan akan dilaksanakan juga dengan sebaik-baiknya. Maka di sini perlu bagi setiap kita untuk memperhatikan keadaan dan kondisi dari audiens, para pendengar, para pemirsa, yang mana tidak semua orang dalam level yang sama, dalam posisi kedudukan yang sama, dari berbagai aspeknya, baik dari tingkat kecerdasan, tingkat penalaran dan logika, tingkat pengetahuan, latar belakang pendidikan, kedudukan, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu manusia-manusia yang diajak untuk semuanya itu berbeda-beda kondisi dan keadaan mereka. Nah, hendaknya hal ini diperhatikan. Maka berbicara kepada orang-orang yang tinggal di gunung berbeda pembicaraannya dengan orang-orang yang tinggal di tepi pantai. Mereka-mereka yang tinggal di kampung berbeda dengan yang tinggal di kota. Mereka yang mengenyam pendidikan lebih tinggi berbeda dengan yang tidak seperti itu. Mereka-mereka yang memiliki kedudukan-kedudukan, jabatan-jabatan, kewenangan-kewenangan pemangku kebijakan berbeda dengan rakyat biasa. Dan seterusnya dengan berbagai jenis perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah umat manusia. Jika kita ingin memberikan klasifikasinya, maka sudah barang tentu kita akan mendapatkan sekian banyak kategori-kategori yang harus kita perhatikan. Oleh sebab itu, cara berbicara, cara mengungkapkan ya, bahasa-bahasa dan lain sebagainya, hendaknya dengan siapa dia berbicara. Para jemaah dimulai Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesudah kita menyadari bahwa setiap kita berkewajiban, punya kewajiban untuk mengajak diri kita sendiri, untuk mengajak keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, lalu kemudian karib kerabat kita, tetangga kita, teman sejawat kita, kemudian manusia pada umumnya. Kita berkewajiban untuk mengajak semuanya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepadanya dan mengerjakan kebaikan-kebaikan serta meninggalkan kejelekan-kejelekan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim di surat An-Nahl ayat 125. Pijakan kita di dalam melaksanakan tugas amanat dakwah ini. Surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, ud'u, ajaklah manusia, siapa saja, terutama diri kita sendiri, lalu kemudian ya orang-orang terdekat dengan kita, dan begitu seterusnya. Serulah manusia ke jalan Rabbmu, ila sabili rabbika, jalan Rabbmu. Yaitu apa? Agama Islam. Apalagi ibadah kepada Allah, apalagi ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan, dan meninggalkan segala bentuk kejelekan. Itulah jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengikuti petunjuk Allah Al-Qur'anul Karim, untuk mengikuti petunjuk dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Untuk menebarkan kasih sayang,
untuk mensucikan mereka, mengajarkan Al-Quran dan membacakan pada mereka ayat-ayat Allah dan seterusnya. Ya. Seluruh manusia ke jalan Rabbmu bil hikmah, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak. Sekian banyak para ulama menafsirkan tentang makna dari al-hikmah. Ya. Bahkan salah satu ayatnya Allah menyebut bahwa hikmah itu merupakan karunia Allah terbesar. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia al-hikmah ini kepada orang yang dikehendakinya. Siapa yang mendapatkan hikmah dari Allah ini berarti dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Al-hikmah diartikan dengan ilmu. Al-hikmah diartikan dengan kebijaksanaan, the wisdom. Al-hikmah diartikan dengan isabatul haq, menetapi kebenaran. Al-hikmah diartikan juga dengan cahaya. Al-hikmah diartikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan lain sebagainya dari sekian banyak makna al-hikmah itu sendiri. Ya. Ajaklah manusia untuk beribadah, untuk taat, berbuat baik, ya, dengan semuanya itu. Ya. Yang kedua, bil mau'id wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Nasihat al-mau'izah, nasihat yang datang dari hati yang tulus, yang ikhlas, demi kebaikan pada orang yang kita berikan nasihat. Yang sejatinya pemberi nasihat lebih dahulu untuk mengerjakan nasihatnya. Pemberi nasihat lebih dahulu untuk memberikan contoh bagaimana melaksanakan nasihat itu. Jangan seperti lilin yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Baqarah, bahwa lilin itu menerangi sekitarnya tetapi dianya sendiri habis terbakar. Dia memberikan nasihat kepada orang lain tetapi dia melupakan dirinya sendiri. Sementara orang lain berbuat kebaikan dari apa yang dinasihati, sementara dia tidak mengerjakan nasihat itu. Maka diancam oleh Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat berat, amat besar kebencian di sisi Allah kamu mengatakan yang tidak kamu kerjakan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah kamu menyuruh manusia, mengajak manusia untuk berbuat baik sementara kamu melupakan dirimu sendiri? Tidakkah kamu berakal? Ya, sehingga para ulama mengatakan orang yang memberikan nasihat itu bagaikan dia melempar bola. Jika diterima oleh si penerima, alhamdulillah, wa biha wa ni'mat. Tapi jika tidak, maka kembali ke si pemberi nasihat itu sendiri. Ya. Tetapi memberikan nasihat dengan cara yang baik ini juga patut untuk kita cermati. Terkadang ya keinginan baik kita tidak dibalut dengan cara-cara yang baik, ya, sehingga tidak sesuai atau tidak mengena sesuai dengan harapan kita. Begitu. Bagus nasihatnya, tapi caranya kasar. Ya. Bagus nasihatnya, tapi terkesan menggurui. Bagus nasihatnya, terkesan selalu memerintah. Bagus nasihatnya, terkesan memojokkan, merendahkan, menghinakan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini
hal-hal seperti ini yang juga harus kita perhatikan manakala kita menginginkan dari nasihat kita itu ya diterima dan dijalankan oleh orang yang menerimanya, ya yang memintanya, lalu kemudian dia bisa menjadi lebih baik lagi, gitu. Ya. Kemudian wajadilhum billati ahsan, dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Berdiskusi, ya, untuk mendapatkan satu kebenaran yang hendak diikuti ya oleh kedua belah pihak dengan orang-orang yang beda pandangan, berbeda pemahaman ya dengan kita ya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Pada akhirnya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Rabb kamu Maha mengetahui siapa orang yang tersesat dari jalannya, dan dia juga Maha mengetahui siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Para jemaah dimana Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl ayat 125 ini ya mengisyaratkan pada kita sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di kitabnya Tafsirul Qayyim, 3 metode penyampaian dakwah ini ya melihat kepada 3 perbedaan yang ada di tengah-tengah audiens mad'u, ya, orang yang diajak untuk berbuat baik. Siapa yang didakwahi dengan cara hikmah, gitu. Siapa yang dengan cara pemberian nasihat, dan siapa juga yang kita berdiskusi dengan ya sangat kuat. Untuk yang pertama, orang yang didakwahi dengan hikmah adalah al-jahil, orang yang tidak memiliki dasar pengetahuan yang cukup, tidak memiliki pengalaman atau belum ya memiliki pengalaman atau kurang pengalaman atau kurang informasi atau sedikit ilmu, sedikit nalar dan logika setelah pemahaman. Nah, ini dengan cara hikmah, karena salah satu hikmah adalah al-ilmu. Ya. Misalnya bertanya tentang dalil-dalil hukum-hukum syariat, halal dan haram, wajib, sunnah, makruh dan haram. Mana dalilnya? Dimintakan dalilnya. Dimintakan argumentasinya. Ya, hujahnya. Begitu, ya. Jadi mereka-mereka yang kurang memiliki bekal pengetahuan yang cukup, maka didakwahi dengan cara al-hikmah ini. Karena salah satu maknanya adalah ilmu. Begitu. Ya. Di sisi yang lain, ya, hikmah adalah kebijaksanaan atau kearifan, ya, sopan santun. Ya boleh jadi juga ya, berdakwah dengan mereka-mereka yang sudah sepuh misalnya, mereka-mereka yang memiliki keterbelakangan misalnya, ya. Ya, ini dibutuhkan ya, hikmah-hikmah yang dapat menggugah hati dan melembutkan hati. Ya, diharapkan dia dapat menerima nasihat dan dakwah yang disampaikan. Begitu. Sementara yang kedua, yang didakwahi dengan cara pemberian nasihat adalah mereka yang lalai, al-ghafil, yang lalai. Artinya, ya, terkadang manusia dilalaikan dengan berbagai hal. Dilalaikan dengan hawa nafsunya, dilalaikan dengan hartanya, dilalaikan dengan jabatannya, dilalaikan dengan popularitasnya, dilalaikan dengan urusan-urusan duniawi lainnya. Lalu dia melupakan ya negeri akhiratnya, melupakan tugas utamanya ibadah, ya melupakan apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa pahala-pahala dan dosa-dosa. Selalu diingatkan
dengan nasihat-nasihat yang baik seperti ini. Dan kita banyak lalai sejatinya. Ya, kita banyak lalai. Ya. Sebagai contoh misalnya Pak, sholat. Ya. Sebagian dari kaum muslimin melalaikan sholat, terutama sholat 5 waktu misalnya. Ya. Tahu padahal kewajiban sholat itu. Tahu juga hukumnya. Tahu juga keutamaannya. Tapi kok dilalaikan. Ya, bermalas-malasan di dalamnya. Maka hal ini diingatkan tentang pahala-pahala yang ada di sisi Allah. Ya, tentang azab-azab siksa-siksa yang ada pada hari kiamat kelak misalnya. Bagaimana surga dengan kebahagiaannya, bagaimana neraka dengan kebahagiaannya. Ya, sementara Allah tabaraka berikan waktu kepada kita 24 jam satu hari. Ya, sementara sholat itu saja tidak banyak membutuhkan waktu. Ya, maksimal mungkin 10 menit sholat itu. Waktu kita panjang. Ya, sekali buka HP saja untuk berselancar di Instagram aja kita 1 jam tidak terasa. Bermain-main di Facebook saja 2 jam tidak terasa misalnya. Main game 3 jam nggak terasa. Nonton YouTube misalnya 4 jam tidak terasa. Masa hanya sholat 10 menit saja sulitnya luar biasa, malasnya luar biasa. Terburu-buru dia, tidak khusyuk dalam sholatnya, tidak perhatikan sholatnya. Nah, berarti lalai ini. Hanya lebih mementingkan kesenangan sementara di dunia, sementara kewajiban yang asas, yang fundamental kepada Allah dilalaikan. Hal yang seperti ini perlu diberikan nasihat-nasihat yang menggugah, begitu. Ya, nasihat-nasihat yang dapat meluluhkan hatinya untuk tetap istiqamah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita terkadang seperti itu. Lalai kita. Lalai baca Al-Qur'annya, gitu kan. Kalau Ramadan kita Masya Allah bisa 1 juz 1 hari. Sekarang ya 1 ain saja kayaknya ya, berat, jarang-jarang. Apa ya? Kadang-kadang kalau lagi mood baca dia, kalau lagi enggak ya. Terus juga nggak ada kewajiban apa-apa misalnya gitu kan. Nggak ada yang ngasih sanksi, gajinya juga nggak nambah, nggak turun kan gitu. Coba kalau nggak baca Quran gajinya dipotong misalnya. Ya kan? Allah lihat tuh, kasih sayangnya Allah sama kita tuh luar biasa kan. Ya, coba kalau kita terlambat ke kantor dipotong nggak kira-kira itu tunjangan kehadiran. Atau sekarang dana tunjangan kehadiran. Uang makan dipotong misalnya. Semangatnya luar biasa. Tapi berapa banyak maksiat yang kita lakukan kepada Allah, Allah nggak pernah motong jatah hidup kita itu. Ya, Allah nggak pernah ya motong fasilitas yang Allah berikan ya kepada kita, sehingga kita masih bisa enak-enakan ya tidur, masih bisa enak-enakan bermain, masih bisa enak-enakan ngirup udara segar misalnya dan lain sebagainya, diberi kesehatan dan lain sebagainya. Tidakkah kita bersyukur kepada Allah dengan semua nikmat itu? Tidakkah kita bersyukur dengan kasih Allah dengan semuanya itu? Nah, lalai-lalai yang seperti ini yang perlu diberikan nasihat-nasihat itu. Nah, terkadang nasihat itu dari siapa? Di mana kita dapatkan? Kan gitu kan? Kan nggak mungkin ujuk-ujuk datang orang datang pada kita ngasih nasihat pada kita kan? Tidak juga. Di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, kita mendapatkan nasihat-nasihat itu. Kita pernah baca Al-Quran, tahu ayatnya, tapi kok kayak baru lagi nih gitu kan? Diingatkan lagi, selalu diingatkan. Itulah pentingnya datang di majelis taklim untuk mengingat-ingat lagi. Fadzakir, fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Coba diingat-ingatkan, berilah ingat-ingat itu kepada manusia. Sungguhnya ya, mengingatkan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, banyak sahabat-sahabat juga begitu. Ya. Mereka ingin duduk dengan Nabi, dekat-dekat dengan Nabi supaya tadi ingat tadi semua hakikat daripada kehidupan ini begitu. Begitu Pak. Jadi pentingnya paling tidak datang di majelis taklim itu untuk mengingatkan diri sendiri gitu loh. Karena kapan lagi kita yang mendapatkan orang yang akan mengingatkan kita tentang kewajiban kita sebagai seorang hamba. Begitu ya. Nah, yang ketiga adalah ya al-mujadal billati ahsan. Berdiskusi ya untuk menegakkan argumentasi ya, hujjah, iqamatul hujjah. Ya, ini dilakukan terhadap orang yang membangkang. Orang yang melawan. Orang yang mencari-cari celah ya. Untuk menjatuhkan agama, untuk keluar, untuk lari dari syariat Allah. Begitu. Ya.
untuk bermain-main dengan dengan syariat agama, ya, dengan logikanya, dengan nalarnya, misalnya dengan filsafatnya, ya, dengan segala macamnya yang mereka sebut dengan akal sehat itu, ya. Terkadang katanya punya akal sehat tapi kok nggak nikah, gitu misalnya. Itu akal sehatnya di mana? Padahal nikah itu kan perintah Allah dan Rasulnya, misalnya. Wa ankihul ayyama minkum, ya, wasalihina min ibadikum. Nikahkan, ya, orang-orang saleh, budak-budak hamba sahaya yang belum menikah dinikahkan, nikah. An-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku kata Nabi. Yang enggak nikah, ya, bukan dari umatku. Gitu. Katanya akal sehat, tapi kok enggak nikah misalnya kan? Nah, berarti kan enggak sehat itu. Akal sehat menurut siapa? Sehatnya menurut siapa? Kadang-kadang para penghuni LSJ itu mengaku sehat mereka, kita yang enggak sehat. Gitu kan? Mereka memandang kita yang enggak sehat, mereka yang sehat. Jadi subjektivitasnya sangat tinggi. Nah, lalu kalau seperti itu misalnya, berarti kan harus punya barometer yang resmi, ya, yang utuh, yang satu. Siapa? Ya sudah barang tentu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pemahaman kita, interpretasi kita, nalar kita, filsafat kita, logika kita, bukan. Allah menginginkan seperti itu. Nah, hal-hal yang kayak begini perlu iqamatul hujjah, ditegakkan argumentasi, hujjah, dalil, begitu maksudnya. Perdebatan antara misalnya halal dan haram, perdebatan antara boleh dan tidak boleh, perdebatan antara hal-hal yang sesuai dengan sunnah dan yang tidak misalnya. Hal seperti ini perlu didiskusikan secara ilmiah, ya, masing-masing mengungkapkan dalilnya dan argumentasinya, begitu kan. Nah, ketika terjadi penentangan terhadap syariat, maka ini perlu kita tegaskan bahwasanya, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala berlaku untuk semua. Ya, kaidah-kaidah yang disepakati harus dijalankan. Nah, begitu para jemaah di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam Kitabul Ilm di sahihnya, beliau mengatakan bab man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyatan alla yafhamu. Ada satu bab di Kitabul Ilm di Sahih Bukhari tentang, ya, pengkhususan dengan satu ilmu diberikan kepada satu orang, ya, tidak orang lain, begitu, satu kaum tidak kaum yang lain, dengan alasan adanya kekhawatiran, ya, mereka tidak bisa memahaminya dengan baik, begitu. Wa qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, haddisun nas bima ya'rifun atuhibbuna an yukadziballahu wa rasuluh. Berbicaralah kepada manusia dengan apa-apa yang mereka tahu, dengan apa-apa yang mereka kenali, yang mereka pahami, ya. Apakah kamu menginginkan Allah dan Rasulnya itu didustakan? Disebabkan cara dan metode kamu menyampaikan tidak tepat. Ya, dalam riwayat yang dikatakan khatibun nas ala qadri uqulihim, berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Begitu. Nah, ini, ya, jadi boleh misalnya menyampaikan satu ilmu kepada satu orang tapi tidak diberikan pada orang lain karena orang itu, ya, atau orang lain itu belum memahami konsep yang sebenarnya. Ditunda informasinya, ditunda pemberitahuan ilmunya atau pengajarannya, ya, bertahap, ya. Seperti kita belajar matematika bertahap, ya, karena tidak mungkin, ya, anak SD diberikan materi SMA misalnya dan seterusnya, ya. Nah, ini para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa penting bagi kita untuk memperhatikan metode di dalam menyampaikan kebaikan kepada orang lain, ya, sesuai dengan tingkat pemahaman mereka, dan juga tidak boleh menyampingkan posisi dan kedudukan mereka. Berbicara di depan direktur sudah barang tentu berbeda, ya, pembicaraannya
dengan yang ada di bawahnya. Ya, begitu seterusnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum ala husni istimaikum wa musyarakatikum fi hada ta'lim. Semoga bermanfaat untuk kita ya dalam memberikan wawasan dan pemahaman pentingnya kita untuk memperhatikan hal yang sudah disampaikan tadi. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.